Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebenarnya hubungan antara pikiran kita, perasaan kita, dengan alam semesta yang super luas ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengungkap koneksi yang mendalam itu. Semua wawasan ini terinspirasi dari majalah Akhan Jyoti yang ditulis oleh Parampuja Pandit Sri Ram Sharma Acharyaji, pendiri dari Gayatri Pariwar. Yuk kita selami misteri ini bareng-bareng. Kita mulai dengan sebuah kutipan yang wow dalam banget dari Puja Gurudev Pandit Sri Ram Sharma Acharya. Kutipan ini jadi inti perjalanan kita hari ini. Gagasan bahwa dunia batin kita itu bukan cuma sekedar reaksi terhadap dunia luar, tapi justru dialah arsitek utamanya. Oke, kalau pikiran kita itu penguasanya, terus gimana cara dia memerintah? Di bagian pertama ini, kita akan lihat lebih dekat gimana kualitas pikiran kita secara langsung ngebentuk kualitas hidup kita. Nah, slide ini nunjukin dua jalur yang beda banget buat pikiran kita. Di satu sisi, pikiran yang dibiarin kosong atau negatif itu jadi kayak bengkel setan yang malah ngelemehin dirinya sendiri dengan kekhawatiran. Di sisi lain, pikiran yang aktif dipakai buat mikiran konstruktif justru jadi makin tajam dan kuat. Pilihannya tuh selalu ada di kita setiap saat. Mau kita biarin pikiran kita melemah atau kita bangun jadi lebih kuat. Kalau pikiran itu arsiteknya, emosi bisa dibilang bahan bangunannya nih. Sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi, melampaui pikiran sadar kita buat ngerti dari mana sebenarnya respons emosional kita itu datang. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Apa sih yang sebenarnya jadi akar dari semua perasaan dan kepribadian kita? Coba deh, kita pikirin sejenak. Di sini kita lihat ada dua kacamata yang beda banget buat ngelihat diri kita. Psikologi modern seringnya fokus ke apa yang kelihatan dari luar, perilaku yang bisa kita amati ya kan? Tapi ilmu kuno dari India ngajak kita buat nyelam lebih dalam, buat nemuin akar emosi kita di tingkat kesadaran yang lebih subtil, di kesan-kesan yang ngebentuk diri kita. Dan akar itu ternyata ada namanya sanskaras. Ini adalah jejak-jejak halus kesan-kesan yang terukir di pikiran bawah sadar kita, atau cita. Bayangin aja ini bukan cuma cetak biru, tapi lebih kayak alur-alur yang udah ada di tanah pikiran kita. Pikiran dan emosi kita secara alami bakal ngalir ngikutin alur-alur ini. Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana prakteknya? Nah, di bagian ini kita bakal bahas soal aplikasinya. Kita kenalan sama satu alat yang luar biasa buat transformasi. Sumber kita ngasih analogi yang keren banget. Praktek japa atau pengulangan mantra secara berulang-ulang itu kerjanya persis kayak dinamo spiritual. Dia secara aktif menghasilkan energi. Terus gimana cara kerja dinamonya? Prosesnya elegan. Pertama, pengulangan mantra dengan tempo yang stabil itu nyiptain getaran, sebuah energi suara yang berirama. Nah, getaran ini kayak dinamo yang muter, mulai ngehasilin energi yang lebih halus, energi bioelektrik dan spiritual. Jadi ini bukan sekedar suara loh ya, tapi proses penciptaan energi yang bisa kita pakai secara sadar buat bersih-bersih pikiran dan tubuh kita dari dalam. Simple praktiknya, tapi dampaknya dalam banget. Tadi kita udah lihat gimana cara bikin energi di dalam diri nih. Sekarang pertanyaan berikutnya, energi itu perginya kemana? Nah, disinilah perjalanan kita jadi makin luas. Dari dunia pribadi kita ke lautan kosmik yang tak terbatas. Buat ngeliat gimana getaran kita berinteraksi dengan alam semesta. Coba bayangin deh, setiap pikiran yang kita punya, itu nyiptain gelombang di dalam kesadaran kita, persis kayak batu yang dilempar ke danau yang tenang. Dan alam semesta inilah danau tak terbatasnya. Sama kayak riak dari batu di danau, gelombang pikiran kita itu nyebar ke seluruh penjuru semesta. Tapi, gelombang pikiran kita ini nggak nyebar ke ruang hampa. Mereka berinteraksi sama yang namanya syabda, suara kosmik abadi. Anggap aja ini soundtracknya alam semesta, getaran dasar dari gerakan planet dan bintang-bintang yang ngasih tenaga ke semua gerakan alam. Nah, ini nih yang bikin semuanya jadi sebuah siklus kosmik yang luar biasa. Pikiran dan mantra kita itu ngirim sinyal, kayak stasiun radio. Sinyal ini jalan keluar, ketemu dan beresonansi dengan medan energi kosmik yang gede banget, yang kemudian nge-charge sinyal itu jadi makin kuat. Gelombang yang udah di-upgrade ini kemudian balik lagi ke kita. Jadi ini bukan gelombang yang sama, dia balik dengan kekuatan yang lebih besar, ningkatin energi fisik, mental, dan spiritual kita. Ini kayak kita lagi ngobrol dua arah sama alam semesta. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal sambungin semua benang merahnya, membersihkan dunia batin kita, dan nyambung dengan alam semesta di luar. Jadi, ini dia intinya.
Jalan menuju kehidupan yang luar biasa itu punya dua langkah. Pertama, kita lihat ke dalam, buat beres-beres alur pikiran dan emosi kita, sanskaras kita. Kedua, kita lihat keluar, secara sadar ngirim getaran positif ke alam semesta, lewat praktek kayak mantra, dan kita terima lagi energinya yang udah di-upgrade. Ini ngebawa kita balik lagi ke awal, ke ide bahwa kita ini arsitek realitas kita sendiri. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda. Dengan tahu bahwa Anda punya kekuatan ini, dunia batin seperti apa yang bakal Anda mulai ciptakan? Mulai hari ini?